Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siang, Bu. Baik, hari ini kita belajar tentang apa? Kita masuk pembelajaran apa hari ini, anak-anak? Seni budaya, Bu. Seni budaya. Sebelum kita mulai, ketua kelasnya, Agung, bisa bantu Ibu untuk siapkan kelas? Bisa, Agung? Unmute dulu. Bantu, Gung. Buri Agung. Baik, terima kasih Agung. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran. Karena hari ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, berarti kita belajar secara virtual. Ibu harap kalian tetap semangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk ngecek kehadiran, Ibu minta kalian yang hadir untuk raise hand. Silakan raise hand dulu, biar kita lihat siapa yang hadir dan tidak hadir di dalam kelas. Baik, bagus. Ternyata semuanya hadir. Terima kasih. Silahkan turunkan kembali. Oke, sebelum kita mulai, untuk menciptakan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dan di sini Ibu minta kepada Indah untuk memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bisa, Indah? Indah bisa dengar Ibu? Maaf, Bu. Oke, bisa bantu Ibu untuk pandu teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Baik, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air pusaka abadi menjaya. Indonesia sejak dulu lalu puja bangsa di sana tempat lahir tempat lahir dibesarkan dunia. Terima kasih Indah, terima kasih untuk yang lain. Baik, anak-anak, apakah hari ini kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat? Semangat Jumat. Sehat, Bu. Semangat. Hari ini materi kita adalah menggambar flora dan fauna alam benda. Apakah di sini ada yang bisa menggambar? Belum bisa, Bu.
Belum bisa. Yang tidak bisa ada berapa orang? Coba angkat tangan. Wahyudi, Erik. Wah, rata-rata ada yang tidak bisa. Oke, Ibu yakin kalian bisa menggambar. Sebelum kita mulai, kita akan bermain dulu. Walaupun kita virtual, kita akan bermain. Dan di sini Ibu minta kalian menyiapkan kertas, kemudian alat tulisnya. Boleh pulpen kan, Bu? Boleh, pokoknya alat tulis yang dia nanti kalau dicoretkan ke kertas membekas. Baik, sudah semua? Sudah, Ibu Guru. Sudah Sudah, Bu. instruksinya, silahkan cari posisi yang nyaman, tapi tidak boleh tidur ya. Sudah? Kita akan di sini kita akan mencoba menggambar Wahyudi, yang Bu, sudah tadi. tidur. Wahyudi tidak boleh tidur ya, Wahyudi. Siap, Ibu. Aduh, Baik. ada yang menguap gitu. Oke, ini nanti untuk kalian menutup mata dan tidak boleh ngintip. Bisa? Bisa, Ibu. Sebelum Bisa, Bu. sebelum ada instruksi untuk buka mata, Ibu minta kalian jangan membuka mata. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, oke. Dalam Ya, hitungan Bu. ketiga matanya sudah tertutup semua. Rendra bukan nutup mata seperti itu. Cukup dipejam saja. Oh iya, Bu. Baik, silakan tutup mata, jangan ada yang ngintip. Sudah alat tulis dengan kertasnya tadi, Bu minta kalian menggambar 2 bola mata yang kalian punya. Silakan gambar 2 matanya seperti apa. Kalau bulat, bikin bulat. Sudah? Boleh lihat, Bu, ya ini, Bu. Nggak Ya. boleh dilihat, nggak boleh boleh. ngintip. Nah, Oke, kalau sudah mata, kemudian Ibu minta kalian menggambar hidung. Agung jangan ngintip ya, Agung. Ngintip dikit Al-Quran boleh ya, itu, Bu? Jangan, itu curang namanya. Oke, sudah hidung, kemudian gambar mulut. Sudah? Baik, kalau sudah silahkan buat lingkaran kepala. Sudah, Bu. Pak Yudi jangan ngintip, Pak Yudi. Kemudian di kepala itu kita punya 2 telinga. Silahkan gambar telinganya. Ini Oke, jadi sudah siap? apa, Bu, nutup mata ini? Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, kalau sudah Bu. selesai silahkan buka Sudah. matanya. Kemudian lihatlah wajah kalian di kertas yang kalian punya. Wah, Ibu guru jahat. Oke, coba lihatkan ke layar. Wahyu, Ini, Bu. punya Indah cantik Siapa ya. ini, Bu? Oke, berarti Ibu lihat semuanya kalian bisa menggambar. Jelek ya. Punya siapa yang jelek? Menggambar dengan tutup Punya mata saya, Bu. ternyata sulit. Punya Rendra. Punya saya, Bu, jelek. Punya saya paling Hidung jelek, campur Bu. telinga. Punya saya Punya juga, kita Bu. mana? Jelek kali, Bu. Kayak monster, Bu. Gak nampak ya, Bu? Ini, Bu, punya saya, Bu. Mana angkat lagi tinggi? Tinggikan dulu Rika, nggak kelihatan. Nampak ya, Bu? Oh. Sinyal, Bu, sinyal. Oh, mungkin gitu. Baik, apa inti dari permainan kita hari ini? Di sini yang dituntut adalah karakter yang pertama kejujuran. Yang kedua, kalian itu kalau seandainya bisa bekerja keras lebih banyak latihan dalam keadaan mata tertutup saja, kalian mampu menggambarkan apa yang kalian dengar atau diinstruksikan. Jadi sebenarnya menggambar itu tidaklah sulit, asal sering latihan dan ada kemauan. Baik, dari hasil gambar yang tadi, apakah
Masih ada mengatakan menggambar itu susah? Yang mengatakan menggambar itu susah? Mudah, Bu. Dengan nutup mata sudah jadi. Iya, itu aja hasilnya sudah banyak terlihat yang bagus. Biasanya ada yang matanya keluar, ada yang telinganya tidak menempel di kepala. Baik, itu hanya sebagai motivasi kita pada siang hari ini. Sudah jadi. Oke, bisa kita lanjutkan. Baik, Ibu akan tampilkan media pembelajaran kita hari ini. Gambar yang tadi buat foto ijazah gimana tuh? Boleh? Jangan, nanti nggak dikenali orang, Wahyudi. Ya. Baik, sudah tampak tampilan media pembelajarannya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, hari ini kita belajar seni budaya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun tujuannya, kita bisa lihat di sini yang diharapkan dari kalian, yaitu kalian mampu menjelaskan tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan yang tepat. Kemudian nanti mampu menganalisis informasi tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan baik. Setelah itu mendiskusikan tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian menyimpulkan informasi hasil diskusi. Karena waktu kita terbatas, kita akan ngambil hanya beberapa tujuan dulu untuk hari ini. Dan ada pun peta konsepnya. Peta konsep dari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda ini. Yang pertama adalah konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian kita akan kenalan bahan, alat, teknik menggambar apa, unsur-unsur gambarnya seperti apa, kemudian prinsip-prinsip menggambar. Setelah itu baru nanti pertemuan berikutnya prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, kita nonton sebentar. Semoga bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Agar kamu dapat lebih memahami lagi pada materi. Baik, silakan perhatikan videonya. Sampai habis ya. Oh ya, kamu untuk subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan tadi Belum ada, Bu. ya. Belum terlihat? Alam merupakan sumber belajar Belum, yang akan Bu. pernah habis. Bentar, sebentar. Masih PowerPoint, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Selain flora dan fauna, Tidak terlihat? Belum, Bu. PowerPoint-nya tadi kelihatan nggak? PowerPoint-nya kelihatan, Ibu. Videonya yang tidak. Iya. Iya. Videonya tidak. Kita mau lihat videonya atau kita sharing saja? Bisa sharing lewat sini deh, Ibu. Kalau putar video nanti menghabiskan waktu. Iya. Baik. Oke, untuk mengamatinya, ini nampak gambarnya? Gambar yang ini kelihatan? Yang di PowerPoint ya, Bu. Masih itu yang muncul. Iya. Sudah, Bu. Perhatikan gambar di bawah ini, kelihatan? Kelihatan, Bu. Bu. Baik. Kalau diperbesar,
kelihatan ya? Baik, di sini ada 6 gambar dan Ibu minta kalian menyebutkan dari kita ada tadi flora, fauna, dan alam benda. Yang menurut kalian di gambar berapakah yang dia gambar untuk flora? Ada yang bisa jawab? 3 dan 4, Bu. 3 dan 4. Ini siapa, Feby ya? Flora. Yang flora Ibu ya? Iya, 3 dan 4. Ya. 3 dan 4. Oke, ada yang punya pendapat lain selain Wahyudi dan Feby? Apakah setuju dengan gambar 3 dan 4 itu adalah gambar flora? Setuju, Bu. Oke. Kalau untuk fauna, Gambar 1 dan 1 2, dan Bu. 2. Wah, bagus. Untuk alam benda, 5 5 dan dan 6. 6, Bu. Nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6, Bu. dari gambar yang disajikan, kalian sudah mampu membedakan mana objek gambar flora, mana objek fauna, dan mana yang objek alam benda. Baik. Dan di sini konsep menggambar flora dan fauna, ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan? Mana Ibu? Siapa yang mau bantu? Yang mana? Ini konsep menggambar flora dan fauna alam benda. Mana dia belum? Nggak ada, Bu. Nggak muncul. Nggak kelihatan Masih atau di jadi lambat ya? Masih digambar, Bu. Perhatikan gambar di bawah. Ya, Baik. ini dia. Saya Bisa Bu. baca? Sudah, Ya, Bu. oke. Silakan Wahyudi. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda melibatkan alam benda. Ini? Melibatkan koordinasi gitu ya? Bagaimana? Ya. Nah, melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Kemudian, Alam bendanya istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau benda yang memiliki ruang. oke, kalau misalnya dari sini, kemudian dari memperhatikan gambar tadi, apakah sesuai konsepnya? Wahyudi? Iya, bisa sesuai. Sesuai ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat yang ini. Jadi, menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media. Oke, kita bahas sekarang kenalan dengan bahan dan alat menggambar. Tadi kita sudah cobakan di waktu game. Kalian menggunakan apa tadi? Kertas Kertas dan pulpen. atau Oke, pulpen. kertas dan pulpen. Jadi di sini bahan atau bidang gambarnya boleh dengan kertas atau karton. Jenis kertas, karton, atau sejenisnya dengan satu warna dasar yang polos. Kemudian alat membuat bentuk pada bidang. Berarti ini pernah lihat gambar ini? Pernah, Bu. puas. Oke, Puas. buat bagus. Puas, Bu. Kemudian ini Pewarna, air. pewarna. cat Oke, buat mewarna. kemudian kita cerita ke teknik. Di sini dalam menggambar, apakah ada yang pernah mendengar yang namanya teknik arsir? Ya, Bu. Waktu SD pernah coba mengarsir anak-anak? Pernah, Bu. Bu, Bu. Pernah? Tidak? Pernah. Pernah, Oke, Bu, berarti waktu SD. oke, itu diarsir, Ibu nggak tahu ngarsir tanah, ngarsir dinding, atau ngarsir meja gitu ya. Kayu di meja biasanya. Berarti itu merusak. Teknik arsir menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Dan ini beberapa jenis contoh arsiran. Ada yang arsir horizontal, kemudian diagonal,
versi vertikal atau arsir silang horizontal vertikal. Kemudian untuk teknik kedua yaitu teknik Dussel. Dan ini menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambarnya. Kemudian yang ketiga ada teknik pointillis. Yang ini dia menggunakan titik-titik. Kemudian ada yang akuarel, berarti menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Kemudian teknik plakat. Yang ini menggunakan bahan cat air yang sapuannya yang tebal. Nah, kita sebelumnya ini untuk menggambar, yang hal terpenting yang harus diketahui dalam menggambar adalah unsur-unsurnya. Pertama itu ada, ini apa? Titik. Titik. Kemudian dari titik jadi Garis. garis. Hubungan dari garis, beberapa garis menjadi Untuk dari bentuk, kemudian jadi bidang. bidang. Dari bidang nanti, kemudian kita mau mewarnai, ini dia warna-warnanya. Ini sudah campuran. Kemudian ada yang keenam itu tekstur. Dan tekstur ini itu terdiri dari dua. Yang pertama ada tekstur nyata, kemudian ada yang teksturnya yang semu. Kalau yang nyata seperti kita meraba wajah sendiri, itu tekstur nyata. Kalau banyak jerawatnya berarti teksturnya Rata. kalau seandainya kita coba ada wallpaper di rumah, kemudian nih, bentuknya adalah batu-batu dan kalau kita raba itu teksturnya halus dan disebut dengan tekstur semu. Kemudian yang ketujuh itu adalah gelap terang. Dan arsiran yang tadi itu adalah dipengaruhi dengan unsur yang ketujuh ini, yaitu gelap terang. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teknik arsiran yang kedua, teknik yang kedua tadi itu apa? Dussel ya? Dussel ya namanya, yang mata, gambar mata tadi. Oh, ini termasuk arsiran juga, Ibu? Iya. Ini kan diarsir. Oh, tapi posisi pensilnya aja yang miring gitu. Benar. Atau Terus misalnya untuk ada yang pernah coba, tipe pensilnya juga harus dibedakan. gimana Wahyudi? Tipe pensilnya juga harus dibedakan kan? Atau yang Tipe pensilnya itu biasanya yang untuk arsir ada yang kalau misalnya untuk pelajar itu ada yang menggunakan pensil B5, B8 itu yang biasanya yang teksturnya yang lebih ringan atau yang lebih tebal. tipe B berarti kalau yang kayak gini ya. Benar. Kalau tipe H itu gunanya untuk sketsa dan dia lebih tipis. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hanya Bu. Iya, Rendra, silahkan. Bu, kenapa seringkali kalau kita menggambar itu selalu ada posisi gelap dan terang? Seperti ini contoh gambar mata ini. Ada yang gelap dan ada yang terang. Ya, jadi yang Rendra tanyakan sekarang, kenapa? Benar? Iya, Bu. Oke, dari teman-teman ada yang bisa jawab? Saya Bu, coba jawab. Oke, silakan Wahyudi. Kalau kita kaitkan sama salah satu unsurnya tadi, tekstur ya. Benar. Tekstur sama gelap terangnya itu. Tekstur sama gelap terang. Jadi kalau kita atur gelap terangnya di sini nanti juga akan bisa memperlihatkan tekstur dari apa yang mau kita gambar. Oke, itu dari Wahyudi. Atau ada yang berpendapat lain? Memberikan kesan kedalaman, Bu. Feby berpendapat memberi kesan kedalaman. Pinter ya, kita belum masuk prinsip padahal. Berarti Feby belajar di rumah. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Cukup, Rendra? Bagaimana dengan jawaban teman-temannya? Terima kasih Bu, sudah sedikit ada pencerahan. Oke, bagus. Erik katanya mau jawab juga sedikit. Ya, Erik. Erik mau jawab juga? Sudah Bu. Sudah Bu. Cukup? Cukup Bu, cukup.
Baik, kita lanjutkan. Nah, dan ini adalah langkah-langkah menggambar, tapi kita tidak akan bahas ini terlebih dahulu. Dan Ibu minta kita akan bagi kelompok. Dari hasil penjelasan yang kita bahas tadi, berdasarkan konsepnya, Ibu minta kalian mengerjakan LKPD. Oke, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 Rendra, Indah, Rika, dan Puspita. Kemudian kelompok kedua Wahyudi, Endah, Lisa, dan Ayu. Kelompok ketiga itu ada Agung, Erik, dan Feby. Dan ini lembar kerja peserta didik. Kalian akan diskusikan melalui grup WA. Silakan diskusi, karena kita tidak bisa langsung bertatap muka. Kalian bisa diskusikan ini dengan teman kalian. Dan apa isinya? Oke, kita lihat. Dari tujuan pembelajaran yang kita tahu, ini kita akan dituntut menjelaskan, kalian mampu menjelaskan unsur prinsip teknik prosedur menggambar flora dan fauna. Kemudian mampu menganalisis informasi tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian nanti kita akan diskusikan, dan ini adalah bentuknya. Kalian diminta untuk mengamati gambar di bawah ini, dan ada 3 LK pada LKPD ini. Yang pertama, ini gambarnya. Nanti Ibu akan share di grup. Nah, dari tugasnya ini yang diminta adalah pada tabel pertama, itu ada jenis gambar yang sudah kita pelajari tadi dan Ibu rasa kalian sudah cukup memahami. Itu ada gambar flora, fauna, gambar alam benda. Dari ke-14 gambar yang ada di atas, di sini diminta terlebih dahulu kalian mampu menjelaskan pengertian singkat dari gambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian memilih gambar yang relevan. Gambar dari yang ke-14 ini yang mana yang termasuk gambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian di tabel kedua, di sini kita sudah masuk ke komposisi simetris, komposisi asimetris. Kemudian tugas yang tabel yang ketiga, dari ke-14 gambar ini diminta untuk menyebutkan media, bahan, alat, kemudian teknik penyelesaiannya dengan cara apa. Baik, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Cukup paham? Paham, Bu. Jauh paham. Nanti siap untuk dikerjakan. Baik, Ibu rasa waktu pertemuan kita tinggal sedikit. Dan sebelum kita tutup, Ibu minta kalian menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan di sini? Dari materi apa yang sudah kita pelajari? Indah? Silakan simpulkan materi kita hari ini. Indah jangan melamun ya, Indah. Silakan simpulkan apa yang kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Melamun, Bu Indah. Indah lagi ada masalah? Sinyalnya, aduh, Bu. Tapi masih bisa Nggak jelas, mendengar ya? Bu. Ya, saya mencoba menyimpulkan ya, Bu. Baik. Ya, tadi ada unsur seni rupa
Iya. Dari titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan gelap terang. Kita mempelajari tentang gambar flora, fauna, dan alam benda, serta berbagai macam teknik, yaitu teknik arsir, dusel, dan lainnya. Mungkin hanya itu, Bu. Baik, terima kasih Indah. Oke, sebelum kita menutup, Ibu minta kalian merefleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar tadi? Oke, ada yang mau jawab atau Ibu tunjuk? Pak Yudi? Untuk pertanyaan pertama, Pak Yudi. Oh iya, saya Bu. Ya. Oh, yang membuat saya tertarik tadi tekniknya, salah satu tekniknya itu teknik arsir. Apa saya tertarik? Saya kurang mampu kalau menggunakan cat yang berbentuk cair itu loh. Sedangkan kalau pakai pensil kan sama cara mengoperasikannya kayak mengoperasikan pulpen. Jadi kayaknya saya mau memperdalam yang pensil. Baik, kalau misalnya Wahyudi ingin mengarsir dengan cat itu rasanya mungkin ke lebih gelap terang atau gradasi. Kalau kita mengarsir berarti menggunakan pensil. Oke, yang nomor 2 silahkan Rendra jawab. Apa yang penting yang kamu pelajari ini? Yang penting dari materi ini adalah kita tahu, Bu, unsur dari seni rupa 2 dimensi ini yang nantinya unsur-unsur itu kalau kita gabung, kita rangkai akan menjadi sebuah karya seni, gambar yang indah. Itu, Bu. Bagus. Oke, Erik, Ibu minta kamu jawab yang pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara kamu menunjukkan bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? Baik, Bu. Setelah mempelajari materi tadi, saya bisa menunjukkan atau saya bisa membuat gambar dari yang belum takian menjadi tahu. Saya bisa nanti menggambar apa yang saya sukai, baik flora maupun fauna. Itu aja, Bu. Bagus. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat anak-anak, tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, tolong dikerjakan dan kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan Ibu minta dipandu oleh tadi Indah ya. Bukan, tadi Agung. Untuk penutupan, Ibu minta Ayu yang tutup. Berdoa. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Sudah. Terima kasih Ayu. Taib ataun awalan, syukran kasiran ala utima minkum, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya. Saya serahkan kembali ke Bu Lucia dan Pak Meki.